Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Video kali ini saya ingin membahas tentang Abul Hasan al-Asy'ari, salah seorang ulama muslim yang oleh sebagian orang-orang menyatakan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari itu mendirikan madhab namanya madhab Asy'ari atau al-Asy'ariyah, ya. Lalu apakah benar Abul Hasan al-Asy'ari mendirikan madhab al-Asy'ariyah atau beliau tetap berada di dalam madhab salaf? Madhab salaf yaitu ahlul athar yang dari jalur para sahabat dan tabi'in serta tabi'ut tabi'in. Kenapa begitu? Karena di dalam madhab Asy'ari sendiri itu terjadi perselisihan, ya. Di dalam madhab mereka sendiri juga terjadi perselisihan. Harusnya kalau jaraknya dekat dengan para tabi'in tidak terjadi perselisihan yang banyak, ya. Namun apa penyebab lalu mereka itu mengklaim adanya madhab Asy'ariyah? Nah, mari kita bahas di video ini. Pertama, nama beliau adalah Ali bin Ismail al-Asy'ari. Jadi Asy'ari itu dari kabilah Asy'air, ya, dari Yaman, ya. Beliau lahir tahun 260 Hijriah dan meninggal tahun 324 Hijriah. Artinya beliau hidup di masa Daulah Abbasiyah, ya. Beliau salah seorang ulama dari Ahlus Sunnah, ya. Dan nasab beliau kembali ke Abi Musa al-Asy'ari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nah, ini saya lanjutkan, ya. Di sini ada keterangan, nanti bisa dibaca di Wikipedia sumbernya. Beliau dijuluki Imam Ahlus Sunnah, Syekh Ahlus Sunnah, Rais Ahlus Sunnah, Syekh Sunnah, Imam Ahlul Haq, Imamul Mutakallimin. Mutakallimin itu artinya ahli kalam, ya, ahli dalam ilmu kalam atau filsafat, gitulah sejenisnya. Zaimul Mujaddidin, ya, tokoh mujaddid. Ya, ini sebagian orang-orang sejarawan menyebutnya seperti itu, Syekhul Islam, Nasrus Sunnah, Sayyidil Mursalin. Agamanya Islam, madhabnya adalah mengumpulkan antara ahlul ra'i dan ahlul hadis. Sedangkan beliau fikihnya ada yang berkata bahwa dia bermadhab Hanafi, ada yang berkata dia bermadhab Maliki, ada yang berkata bahwa dia madhabnya Syafi'i, dan ada yang menasabkannya kepada madhab Hambali. Mungkin beliau waktu itu tidak memerlukan madhab. Kenapa? Karena beliau masih hidup dekat dengan masa para imam-imam itu. Jadi beliau sepertinya tidak berjalan dalam satu madhab saja. Karena fokusnya dia itu di ilmu kalam, ya. Kemudian dia punya ayah tiri namanya Abu Ali al-Jubba'i, ya. Abu Ali al-Jubba'i. Abu Ali al-Jubba'i ini salah seorang Mu'tazilah yang tobat lalu masuk ke madhab Kullabiyah. Tetap madhab Kullabiyah, madhab ahlul kalam, ya, bukan Sunni. Kemudian karangan beliau Maqalatul Islamin wa Ikhtilafil Musallin, Alibana an Sulid Diyanah, Risalah Ahlul Thagar, Risalah Istihsan al-Khawd fi Ilmi al-Kalam, Lama' fi Rad ala Ahlul Zaykh wal Bid'ah, ya. Jadi beliau dulu juga membantah Ahlul Bid'ah juga, ya.
Baik, kemudian dia belajar mengambil ilmu dari Abu Ali Al-Jubba'i, kemudian Al-Marwazi, kemudian Ibn Suraij. Ya. Dia juga punya murid namanya Abul Hasan Al-Bahili, Abu Abdullah bin Mujahid At-Ta'i, wa Abdullah bin Ja'far Al-Asbahani. Beliau juga mutakallim, ahli filsafat, mufassir, dan ahli fikih. Baik, kita lanjutkan ya. Kadang Wikipedia ini terlalu berlebihan dalam memuji seorang ya. Ya, antara pujian dan ada juga antara kritik ya. وقد نبغ الأشعري في علوم العقلية واشتهر بقوى الجدال والمناظرة بجانب محافظة على النقل وبجانب رعايته في علم الكلام. كان أيضا فقيها وعالما ومحدثا يميل كثيرا إلى الحياء الزهد والبساطة وكان متصوفا في أغلب سلوكه. Ini nanti ada yang berkata bahwa dia itu mengambil dalil-dalil nakli dan juga menggunakan akal untuk mendebat musuhnya. Beliau juga dijuluki sebagai ahli sufi, tapi Allah alam benar apa enggak ya. Beliau juga mengarang 300 buku. Ya, 300 buku. Baik, namanya Ali bin Ismail bin Abi Bishr, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Ash'ari. Kunyahnya Abul Hasan. Jadi nasab beliau dari salah satu kabilah di Yaman. Kemudian lahirnya beliau. Beliau lahir di kota Basrah tahun 260 Hijriah. Ada yang berkata bahwa beliau lahir 270 Hijriah. Kemudian beliau melanjutkan belajar di Baghdad. Pertama beliau belajar di Basrah, kemudian belajar di Baghdad. Jadi asal beliau dari kota Basrah ya, lalu meninggal di kota Baghdad. Kemudian beliau sering duduk di majelisnya Abi Ishaq Al-Marwazi ya, di Jami' Al-Mansur ya. Kemudian syekh-syekh beliau ya, Abdurrahman bin Khalaf Al-Dhabbi, Abu Khalifah Al-Jumhi, Ibn Suraij, Zakaria bin Yahya As-Saji, Muhammad bin Ya'qub Al-Muqri, Abu Ishaq Al-Marwazi. Ini adalah guru-guru beliau ya, yang diambil ilmu-ilmunya. Kemudian murid-muridnya Abu Abdullah Mujahid At-Ta'i, Abul Hasan Al-Bahili, Bandar bin Al-Hasan, Abu Muhammad At-Tabari Al-Iraqi, Abu Bakar Al-Qaffal Al-Syashi, Abu Sahal As-Sa'luki, Abu Zaid Al-Marwazi, Muhammad bin Khafif Al-Shirazi, Abu Bakar Al-Jurjani, Al-Ismaili, Abul Hasan Abdul Aziz bin Muhammad bin Ishaq At-Tabari. Kemudian Abul Hasan Ali Muhammad Mahdi At-Tabari, Abu Ja'far As-Sulami Al-Baghdadi An-Naqash, Muhammad bin Al-Qasim, Abdul Wahid bin Ahmad bin Qasim bin Muhammad Abdul Rahman Az-Zuhri, Abu Bakar Al-Bukhari, Abu Mansur bin Jamshad, Abul Husain bin Sam'un Al-Baghdadi, Abu Abdurrahman Asy-Syaruti Al-Jurjani, Abu Ali Zahir bin Ahmad As-Sarakhsi, Abul Hasan As-Sukkari Al-Harbi. Jadi mengambil wa an haula al-ilma min at-talamidz al-Imam al-Asy'ari alladziina akhadhu anhu mubasharatan wa takharaju bihi nafa'allahu bi'ilm Abul Hasan al-asharat al-alaf min jahabidz al-ulama. Tabaqa ba'da tabaqa wa jilan ba'da jil wa dzakara ba'dhum bitafsil al-Hafidz Ibn Asakir. Ya, begitu juga As-Subuki. Jadi kisah beliau ini dijelaskan oleh Ibnu Asakir di kitab Tabyin Kidzab al-Muftari fi ma nasaba ila al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Kemudian kitab As-Subuki
dalam tabaqatnya. Sekarang tentang madhab fikihnya. Menurut beberapa versi beliau bermadhab Hanafi, kemudian ada yang berkata Maliki, ada yang berkata Syafi'i, begitu juga dengan Hambali. Namun warajjahal Imam Muhammad Zahid Al-Kautsari annahu nasya'a Hanafiyan kama dzakarahu Imam Mas'ud bin Syaibah. Ya, Al-Kautsari dia yang Mu'tazilah ini menjelaskan bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari itu mengambil dari ilmu madhab Hanafi. Ini disebut oleh Abdul Qadir Al-Qurasyi dan Al-Maqrizi dan sekelompok orang. Walam yathbut minhu ruju' min madhab hina raja'a 'an al-i'tizal wa qarrara al-Kautsari anna sabab tajadhub ahli al-madhab lahu annahu kana yanzur fi fiqh al-madhab wa la yatahazzab li ba'dhiha 'ala ba'd. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari itu dia mengambil dari beberapa madhab fikih itu, tapi beliau tidak taklid tidak ta'assub, tidak sampai ta'assub. Jadi itulah yang membuat dia bisa mengumpulkan murid-murid dari berbagai madhab. Kemudian wa yaqulu Dr. Muhammad Amir Farsyukh di kitab Mausu'ah Abaqar al-Islam. Jadi Muhammad Amin Farsyukh itu menjelaskan di kitab Mausu'ah Abaqar al-Islam, wa nadharan li 'umq ta'thir al-Asy'ari fi ara'ihi wa mawaqifihi tajadhabahu Syafi'iyun wal Malikiyun wal Hanabilah sa'adahum fi dhalika anna Abul Hasan akhadha min kulli al-firaq wa takhayyara ma dhannahu hasanan muwafiqan lid-din. Lakin mutatarrifi al-Mu'tazilah harabu wa baqiya al-jadal qa'iman ba'da wafati akthar min 200 sana. Jadi beliau ini tidak taklid ya, tetapi dia mengambil ilmu-ilmu dari 3 madhab itu, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, yang sesuai dengan agama. Itulah yang menyebabkan kelompok Mu'tazilah memusuhinya. Ini juga penjelasannya sangat panjang sekali tentang madhab beliau ya. Karena beliau juga mengambil ilmu dari madhabnya para Hanabilah di Irak waktu itu, di Baghdad ya. Kemudian ini juga dijelaskan di dalam kitab Masail al-Ikhtilaf Bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi mereka sendiri juga tidak sepakat dalam beberapa hal ya. Kemudian intisabu ilal Imam Ahmad, nisbatnya beliau kepada Imam Ahmad. Maksudnya nisbat di sini adalah ilmunya ya. Berkata Muhammad bin Ahmad As-Safarini di kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah wa Sawati'il Asrar Al-Athariyah. Falamma antasara al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu lis-sunnah as-sunniyah wal firqah an-najiyah al-murdiyah wa qama ahli al-bid'ah wa zayfa maqalatihim wa adhadha bid'atihim adhara dhalalatihim sara huwa ilmus sunnah wa imamuh alamus sunnah wa imamuh wa sahibuha wa khaliluha wa muqaddimuha hatta innal imam Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari imam Taifah al-Asy'ariyah intasaba ilal Imam Ahmad wa ra'a ittiba'ahu ala aqidatihi huwa al-manhaj al-Ahmad qala fi kitabi al-Ibana fi usul ad-diyanah. Jadi kitab Ibanah fi usul ad-diyanah itu beliau mengambil banyak riwayat dari Imam Ahmad dan cara pandang Imam Ahmad tentang akidah Ahlussunnah. Lamma ankara qaul al-Mu'tazilah wal Qadariyah wal Jahmiyah wal Haruriyah wal Rafidhah wal Murji'ah. Ketika beliau mengingkari perkataan Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Haruriyah, dan Rafidhah, begitu juga dengan Murji'ah. Ya, ini ada di kitab beliau bahwa beliau itu mengambil akidahnya dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Kemudian tentang beliau mengikuti madhab apa, di sini juga ada penjelasan yang panjang ya.
Lalu beberapa ulama itu ada yang berbeda pendapat tentang beliau. Seperti wa amma baqil Hanafiyah faminal Mu'tazilah wa kadzalika baqi Syafi'iyah wa amma baqil Hanabilah faminal Mujassimah al-Hashawiyah kama wajada syudud fi ba'd atba' al-imamain Abi Hanifah wa Syafi'i yantasibun ila madhab al-Mujassimah wa dzalika nazar yasir jiddan la yakad yudhkar wa aqida al-Imam Ahmad wallati 'alaiha fudala al-Hanabila abrazuha wa awdahuha al-Imam Abul Faraj al-Jauzi fi kitabih dafa' syubhat tashbih bi akaf at-tanzih wa la farqa baina hadhihi al-aqidah wa aqidah al-Imam al-Asy'ari wa kilahuma tusdar min mishka wahid wa qad tawalla al-Hafidh Ibn al-Jauzi fi hadha kitab تبرأ الإمام أحمد من عقائد التجسيم الذي تورط فيها بعض من يزعم الانتساب إليه وقام بذلك أيضا الإمام تقي الدين أبي بكر الحصني في كتابه دفع الشبه والشبه والتمرد ونسب ذلك إلى الإمام الجليل الإمام أحمد bin Hanbal. Ia memang ada beberapa orang yang menuduh bahwa Imam Ahmad itu mujassim, padahal bukan. Ya, beliau mengambil riwayat-riwayat itu atas dasar dalil yang kuat, ya. Ada dalil-dalil kuatnya yang mendukungnya. Namun karena era itu Ibnul Jauzi juga pernah saya bahas, ya, bahwa beliau punya beberapa hal-hal yang memang salah, ya. Tapi di sini madhab Imam Ahmad itu jelas, ya, dalam masalah akidah. Kemudian ini tentang ilmunya beliau, ini tentang kezuhudannya. Lalu mabda'nya, ya, ini ceritanya cukup panjang. Kemudian di sini beliau i'tizal dari Asy'ariyah. Jadi selama 40 i'tizal dari Mu'tazilah, ya. Selama 40 tahun beliau belajar ilmu kalam dan ilmu Mu'tazilah. Lalu beliau pindah ke madhab Kullabiyah, ya. Jadi ini ceritanya lumayan panjang. Lalu beliau rujuk ke Ahlus Sunnah, ya. Karena beliau juga melakukan banyak sekali debat dengan gurunya. Lalu di sini jelaskan tentang manhaj beliau, ya, dalam menyelidiki tentang akidah-akidah yang sahih, ya. Kemudian di sini jelaskan tentang rujuknya ke madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian tentang masalah takfir di sini dijelaskan juga. Kemudian ini karya beliau. Karya-karya beliau lumayan banyak, ya, di sini. Ada kitab Al-Ibanah, ya. Kemudian ini marhalah hayatih, yakni masa-masa kehidupan beliau. Masa pertama beliau hidup di bawah didikan Abu Ali Al-Jubba'i, salah seorang syekh Mu'tazilah, ya. Kemudian yang kedua, beliau keluar dari madhab Mu'tazilah. Kemudian beliau belajar dengan Abdullah bin Kullab, ya, Abdullah bin Kullab dan pengikutnya yang menamai diri mereka dengan Kullabiyah, ya. Kullabiyah itu cabang dari firqah kalamiyah, tapi mereka bermusuhan dengan Mu'tazilah. Tapi banyak hal yang mereka di luar Ahlus Sunnah. Kemudian setelah itu beliau kembali ke Ahlus Sunnah, ya.
yaitu berdasarkan madhab Imam Ahmad bin Hambal dan madhab para salaf-salaf sebelumnya. Namun di sini ada beberapa perawi-perawi yang mengingkari itu, bahwa beliau hanya belajar sampai Abdullah bin Kulab, berarti beliau tetap mengambil madhab Kulabiyah, lalu mendirikan madhab sendiri, yaitu madhab Asy'ariyah. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa Abul Hasan sendiri dia beretikat sesuai dengan etikat Ahmad bin Hambal. Ya, bagaimana bisa disebut beliau mendirikan madhab Asy'ariyah? Ya. Dan yang bukti kedua, ulama-ulama yang mengakui diri mereka sebagai Asy'ariyah sendiri, mereka membuat pendapat baru lagi, sehingga terbentuk madhab Asy'ariyah versi baru lagi. Ya. Kemudian meninggalnya beliau. Beliau meninggal tahun 330 Hijriah. Ada yang berkata 324 Hijriah. Kemudian di situ beliau menerima pujian, ya, dari beberapa ulama-ulama. Namun karena Abul Hasan al-Asy'ari beliau rahimahullah pernah mengalami perpindahan cara berpikir, sehingga banyak kelompok-kelompok dalam Islam itu yang mengklaim mengambil madhab ilmu dari dia, atau mengkoneksikan bahwa Abul Hasan al-Asy'ari ini masuk madhabnya atau masuk sebagai madhab Ahlus Sunnah yang hakiki itu hanya dari jalur Abul Hasan al-Asy'ari saja. Padahal ini klaim yang jelas enggak benar, ya. Enggak benar. Ini hanya klaim omongan orang dari orang ke orang. Ya, tentu Imam Abul Hasan al-Asy'ari Imam Ahlus Sunnah, tapi akidah Islam itu sumbernya bukan hanya dari Abul Hasan al-Asy'ari saja. Ya, selama ada yang mengambil akidahnya Imam Malik, Syafi'i, ya, Imam Ahmad dan Imam Al-Auza'i, Abu Sufyan Ats-Tsauri, mereka yang jelas-jelas ilmunya, akidahnya salim, benar, maka dia termasuk Sunni. Walaupun dia tidak mengambil ilmu dari pandangan-pandangan atau ijtihadnya Abul Hasan al-Asy'ari. Seperti itu. Ya. Sekian, semoga bermanfaat.